Derap langkah tarunaku nan gagah perwira. Terbang melayang di angkasa bagai Raja Wali perkasa. Iman dan takwa landasannya. 5 citra manusia perhubungan pedomannya. Jewama Ekatayai sebagai semboyannya. Sekolah Tinggi Ilmu Penerbangan Indonesia Curug, STPI Curug. The sky is fast place, but there is no room for error. Serta teknik bangunan dan landasan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Taroni Normalia Afira Rahani dari Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, jurusan Teknik Penerbang, program studi Teknik Bangunan dan Dasar Angkatan 11 Bravo. Pasti kalian penasaran dong dengan fasilitas apa aja yang ada di Politeknik Penerbangan Indonesia untuk kami belajar dan menuntut ilmu di sana, terutama untuk prakteknya. Nah, sini saya akan menjelaskan nih. Lihat video ini yuk. Ada ruang teknisi, runway 1, lab fasilitas bangunan, lab CVT Banglan, ruang dosen Banglan. Nah, ini keseruan kami saat mengambil alat untuk melakukan praktek di lab. Ini keseruan kami saat mempelajari dan melaksanakan praktikum di lapangan langsung. Sangat seru dan banyak ilmu yang kami dapat di situ. Tentu saja, di jurusan teknik, terutama di program studi teknik bangunan dan dasar, sangat memerlukan yang namanya praktikum, agar kita tahu bagaimana cara memecahkan suatu masalah di dunia kerja nanti. Nah, di Politeknik Penerbangan Indonesia Curug ini, kita dilatih dan dibina untuk bagaimana tahu kita menyelesaikan masalah di dunia kerja nanti. Pada bandar udara memiliki 2 bagian utama, yaitu landside dan airside. Pada landside terdapat terminal, orb, parkir, sedangkan pada airside terdapat apron, taxiway, runway. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan fasilitas sisi darat atau yang disebut dengan landside, yaitu lebih spesifik tentang terminal bandara. Terminal bandar udara adalah sebuah bentuk bangunan yang menjadi penghubung sistem transportasi darat dan sistem transportasi udara yang menampung kegiatan-kegiatan transisi antara akses dari darat ke pesawat udara ataupun sebaliknya. Bahkan, pemrosesan penumpang datang, berangkat, maupun transit dan transfer, serta pemindahan penumpang dan bagasi dari dan ke pesawat udara. Dalam memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan operasi penerbangan, terdapat beberapa standar luas dalam membuat terminal. Standar ini dibuat oleh SNI. Yang pertama, dengan ukuran 120 meter persegi yang merupakan bandara domestik, terdapat beberapa fasilitas, antara lain ada teras kedatangan, check-in area, ruang tunggu keberangkatan, ruang pengambilan bagasi, toilet, ruang administrasi, telepon umum, fasilitas pemadam api, peralatan pengambilan bagasi,
dan tentunya ada kursi tunggu. Selanjutnya, untuk ukuran 240 meter persegi yang merupakan bandara domestik, terdapat perbedaan yaitu area komersial seperti toko, salon, ATM, kafetarian, dan ada kantor airline atau maskapai itu sendiri nih. Selanjutnya, untuk ukuran 600 meter persegi yang masih merupakan bandara domestik, namun ada perbedaan juga nih, yaitu tempat kehilangan benda. Ada juga untuk ukuran 600 meter persegi untuk bandara internasional. Terdapat fasilitas berbeda yaitu bea cukai, fiskal, imigrasi, dan fasilitas karantina. Fasilitas karantina yang dimaksud di sini untuk mengkarantina peliharaan hewan yang dibawa dari luar negeri agar kita bisa tahu hewan ini dibawa memiliki virus atau tidak, karena bahaya sekali kalau misalnya dia memiliki virus. Adapun kelengkapan fasilitas lainnya yaitu yang pertama, fasilitas penyandang cacat. Di bandara seharusnya menyediakan ram di setiap perbedaan ketinggian lantai agar memudahkan bagi pengguna kursi roda. Yang kedua, fasilitas untuk penumpang atau ruang konsensi, yakni seperti restoran, kios, salon, kantor pos, dan lain-lain. Yang ketiga, ada fasilitas penunjang terminal bandara, yakni kantor pengelola, mekanikal, elektrikal, komunikasi, dan lain-lain. Yang keempat atau terakhir ada fasilitas parkir. Untuk perhitungannya bisa menggunakan rumus seperti ini yang ada di tabel. Untuk lainnya ya mungkin jika bandara domestik yang penumpangnya itu lebih dari 100.000 penumpang per tahun, bisa menggunakan perhitungan seperti pada tabel ini. Ada domestik dan internasional. Selanjutnya ada dimensi kebutuhan ruang yang secara mendetail. Selanjutnya ada sirkulasi bandara domestik. Di sini ada 3 area utama. Yang pertama ada ruang umum, berfungsi untuk menampung kegiatan umum, baik penumpang, pengunjung, maupun karyawan petugas bandara. Untuk memasuki ruangan ini tidak perlu melalui pemeriksaan keselamatan operasi penerbangan. Fasilitas umum ini bergantung pada kebutuhan ruang dan kapasitas penumpang dengan memperhatikan yang pertama, fasilitas-fasilitas seperti toilet harus direncanakan berdasarkan kebutuhan minimum. Yang kedua, harus mempertimbangkan fasilitas khusus. Yang ketiga, ada aksesibilitas dan akomodasi bagi setiap fasilitas tersebut. Yang keempat, ruangan ini dilengkapi dengan ruang konsensi meliputi bank, salon, kafetaria, dan lain-lain. Selanjutnya, ada ruangan semi-steril. Semi-steril ini digunakan untuk pelayanan penumpang seperti proses pendaftaran penumpang dan bagasi atau check-in. Di dalam ruang ini masih diperbolehkan adanya ruang konsensi nih. Proses pengambilan bagasi bagi penumpang datang dan proses penumpang transit atau transfer. Penumpang yang akan memasuki ruangan ini harus melalui pemeriksaan petugas keselamatan operasi penerbangan. Selanjutnya ada ruangan steril. Disediakan bagi penumpang yang akan naik ke pesawat udara. Untuk memasuki ruangan ini, penumpang harus melalui pemeriksaan yang cermat dari petugas keselamatan operasi penerbangan. Di dalam ruangan ini tidak diperbolehkan sama sekali adanya ruang konsensi nih, karena di ruang steril ini benar-benar ada pemeriksaan yang sangat cermat dari petugas keselamatan operasi penerbangan. Lalu ada konsep distribusi terminal. Yang pertama ada linier. Di sini konektor linier mungkin memiliki 1 atau 2 dari berikut yang saya akan jelaskan. Yang pertama, konkos terlibat pada tingkat pertama atau kedua, terhubung ke terminal sepanjang garis. Yang kedua, ada parkir pesawat dengan akses ke pesawat di posisi gerbang pesawat. Yang ketiga, konkos yang berhubungan dengan posisi tiket, bagian tambahan, claim, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada konsep distribusi pier. Konektor pier yang berupa yang pertama konkos berada di tingkat bawah, yang kedua konkos berada di tingkat kedua. Di sini konektor langsung berhubungan dengan terminal dari konektor menyambung ke pesawat-pesawat yang ada. Selanjutnya ada konsep distribusi satelit.
Biasanya konektor ini berada di bawah tanah, concourse di bawah atau sama di atas penghubung yang menghubungkan satelit dengan bangunan dengan terminal. Selanjutnya ada konsep distribusi transporter. Konektor transporter dapat berupa yang pertama kendaraan tidak bertingkat yang mengangkut penumpang selevel dengan terminal dan landasan. Yang kedua, kendaraan bertingkat yang menaikkan penumpang dari level terminal ke level pintu pesawat. Yang ketiga ada concourse tingkat 2 yang langsung selevel dengan pintu pesawatnya. Lalu ada varian dan kombinasi konsep distribusi. Selanjutnya ada sirkulasi terminal bandar udara. Sirkulasi kedatangan penumpang. Sirkulasi penumpang transit dari pesawat ke area transit dan transfer, lalu ke gate launch yang langsung ke pesawat. Sirkulasi pengelola. Untuk pengelola terminal penumpang ada 3, yaitu ruang operasional, ruang administrasi, dan area parkir. Sedangkan karyawan maskapai penerbangan yaitu ruang operasional, ruang administrasi, bagasi, check-in, area parkir. Selanjutnya ada sirkulasi pengunjung dan pengantar, yaitu dari area parkir lalu berth dan terakhir hall. Untuk pengantar biasanya hanya sampai di hall saja. Lanjut yuk kita pelajarin bagaimana cara pemeliharaan terminal bandar udara. Sebagai contoh, saya mengambil Bandar Udara Internasional Hang Nadiem. Yang pertama ada perbaikan pengecatan dinding gedung. Yang kedua ada pemeliharaan pintu dan partisi bandara. Yang ketiga ada penggantian atap terminal bandar udara. Yang keempat ada pemeliharaan toilet gedung terminal bandar udara. Yang kelima ada pemeliharaan lantai keramik, dan yang